harga emas justru turun tajam banget ya. Karena dunia lagi gak baik-baik aja, yaitu konflik di Timur Tengah gitu. Ekonomi sedang tidak baik-baik aja, itu harga emas biasanya naik gitu kan? Bener, biasanya kan kayak naik. gitu ya. Iya. Saham kan kita tidak bisa memprediksi gitu yang gimana-gimana, tapi kan emas biasanya jadi jagoannya gitu. Kan sekarang jadi lemah nih. Nah ini juga banyak yang mungkin belum orang-orang paham ya. Jadi memang kadang ada di situasi tidak selalu emas itu tiba-tiba naik di kondisi yang negatif. Nah sekarang yang terjadi adalah turun gitu kan. Nah itu faktornya juga banyak. Fenomena yang unik di tahun 2026 ini, harga emas itu sekarang mirip perak. Dengan volatilitas yang lebih tinggi ya. Naik tinggi, turunnya juga tajam. Potensi emas untuk masuk ke angka yang lebih tinggi, misalkan kita masukkan 3 juta saja sudah tercapai ya. Betul. Masuk ke 4 juta tuh kayak tinggal sedikit lagi sebenarnya. Konflik ini kan kita juga nggak tahu ya sampai kapan akan meredanya. Cuma kalau kemarin aku sempat memprediksikan setelah fenomena yang agak mengagetkan sekarang mungkin karena emas udah terlalu mahal. Di tempatku, di komunitasku itu yang rame itu perak malah. Perak batangan terbukti gitu loh, terbukti dia naik harganya. Jadi perak ini adalah salah satu logam mulia yang punya potensi baik di masa depan. Mindset ya yang menguatkan kita untuk bisa beli emas itu jangan terlalu kayak kalau rata-rata orang Indonesia kan antam minded gitu ya. Harus antam, padahal secara tidak disadari ketika teman-teman beli antam itu karena peminatnya banyak, ya itu spreadnya akan semakin tinggi, semakin mahal harganya. Padahal harga buybacknya itu juga standar tengah-tengah lah ya. Kalau dijual tuh selisihnya agak banyak. Itu fakta yang terjadi kalau misalkan kita hanya mampu jual ke toko. Lain hal kalau kita punya skill dagang nih. Kalau di investasi logam mulia itu teman-teman jangan melihat hari ini gitu ya. Hari ini memang lagi mengagetkan dan saya boleh bilang sepanjang tahun 2026 ini. Halo Work Lifers, kembali lagi di podcast Work Life Payung Pribadi bersama aku Wita. Nah, di episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang lagi rame banget nih, yang memang sedang dibahas di mana-mana. Apalagi kalau bukan soal investasi emas gitu. Terkhusus di bulan April 2026 ini yang lagi gonjang-ganjing gitu ya. Yang ngikutin pasti tahu banget nih drama-drama investasi emas di bulan ini. Apalagi gitu ya, yang memang lagi berisik di luar sana gitu ya, terkait dengan pergerakannya. Nah, hari ini spesial banget nih, kita kedatangan narasumber yang mungkin dari Work Lifers itu udah nggak asing lagi gitu ya. Untuk penonton setia kita dan pasti udah tahu banget nih, di sini kita kehadiran Mas Hendry, owner Move It Gold dan Silver. Halo, apa kabar Mas? Baik Mbak Wita. Bagaimana keadaannya hari ini? Hari ini cukup panas ya cuacanya. So far good? Iya, tapi panas loh ya. Memang cuaca di luar lagi panas banget nih, selagi panas-panasnya emas juga di hari ini. Betul. Nah, Mas Hendry, mungkin kita kan total sudah 3 kali lah ya ini sama. 3 ya? Iya, 3 kali ya yang ini ya. Pokoknya kalau Mas Hendry datang ke studio kita, pasti investasi emas lagi nggak baik-baik aja. Aduh. Makanya aku langsung datengin nih suhunya langsung gitu. Nah, mungkin untuk itu kita akan kupas tuntas gitu ya, apa yang terjadi dengan investasi emas di bulan April 2026 ini. Bagi para work lifers yang memang kepo gitu ya, sama apa sih yang terjadi dengan emas gitu ya, boleh stay tune sampai dengan akhir ya. Jangan lupa juga untuk subscribe video channel kita di Work Life Payung Pribadi dan juga Move It Gold Indonesia. Oke, nah Mas Hendry, kita masuk ke segmen pertama nih, gitu ya. Jadi kita tadi sudah kasih sedikit tips yang tentang kondisi emas yang lagi nggak biasa ini, dan kayaknya work lifers di rumah juga udah mulai bertanya-tanya nih sebenarnya kenapa sih gitu sama investasi emas ini. Nah, sebetulnya saat ini tuh lagi membingungkan ya Mas. Di sisi lain kayak kondisi global itu memang lagi nggak baik-baik aja gitu ya, tapi dan emas juga lagi nggak baik-baik aja juga gitu. Nah, mungkin kita mulai dari gambaran besarnya dulu kali, biar para work lifers juga lebih paham konteksnya gitu ya sebelum masuk lebih dalam. Oke, nah per April 2026 ini
harga emas justru turun tajam banget ya, karena dunia lagi gak baik-baik aja, yaitu konflik di Timur Tengah gitu. Tapi kan seharusnya kalau misalnya ada konflik, otomatis yang jadi safe haven-nya itu kan emas ya. Biasanya emas ya emas. gitu. Tapi sekarang kita ngelihat bahwa investasi emas gak baik-baik aja, begitupun saham dan lain-lainnya gitu. Nah, apa yang terjadi sih Mas? Apa yang terjadi ini mungkin kita bisa melihat dari awal dulu ya. Kan kalau orang-orang mungkin lihatnya dari ya April turun ya. Sebelumnya juga gitu kan. Nah, sebenarnya gini, pada saat di awal tahun 2026 itu ya, atau di Desember lah, saya kan biasa bikin prediksi di channel sendiri gitu ya. Nah, kalau diprediksi itu harga emas itu malah cenderung naik gitu kan. Yang saya hitung, jadi di awal Januari, Februari itu sempat naik dan bahkan ini udah memecahkan rekor satu di troy ounce-nya ya. Secara troy ounce-nya itu udah masuk ke angka 5.000. Kita waktu itu prediksi di 5.040. Tapi sudah sempat berjalan sampai 5.200, 5.300 dan akhirnya di pertengahan tiba-tiba anjlok yang makin parah. Bahkan sempat turun itu sampai di 4.600 ya kalau nggak salah ya. Kayak gitu. Sekarang sempat naik lagi dan kembali lagi turun gitu. Jadi memang banyak faktor ya, kayak sekarang yang terjadi konflik di Timur Tengah, perang gitu ya. Yang terutama yang memang agak mengganggu tuh mungkin di ini selat Hormuz ya istilahnya, yang menutup jalur itu ya. Nah, jadi kan akses kemana-mana itu terhambat. Jadi sebenarnya kalau dalam kondisi yang seperti ini kan tadi Mbak Wita bilang kalau ekonomi sedang tidak baik-baik aja, itu harga emas biasanya naik gitu kan? Bener, biasanya kan kayak naik. Gitu ya. Iya. Saham kan kita tidak bisa memprediksi gitu yang gimana-gimana, tapi kan emas biasanya jadi jagoannya gitu. Kan sekarang jadi melemah nih. Nah, ini juga banyak yang mungkin belum orang-orang paham ya. Jadi memang kadang ada di situasi tidak selalu emas itu tiba-tiba naik di kondisi yang negatif. Nah, sekarang yang terjadi adalah turun gitu kan. Nah, itu faktornya juga banyak. Jadi ketika kondisi sedang panik, ekonomi sedang tidak baik, terus mungkin gini ya, kalau kemarin tuh harga masih tinggi, itu masih ada yang orang-orang ada yang kebagi dua nih, ada yang profit taking, atau ya satu lagi mungkin yang ngambil ini aja, memang ngambil keuntungan biasa aja gitu loh, karena udah lumayan nih untungnya gitu kan. Jadi ada hal yang seperti itu. Dan satu lagi, ketika kondisi seperti itu, orang jadi larinya ke dolar. Gitu karena jadi belinya dolar gitu ya untuk tabungan. Karena dolar itu liquid gitu kan, lebih liquid, nyari aset yang lebih liquid. Jadi ngejarnya dolar, jadi nggak hanya emas gitu kan. Ketika kondisi panik, emas jadi malah nggak ini, ada yang jual, ada yang malah memilih dolar gitu kan untuk cari aman. Ya akhirnya seperti itu kondisinya. Jadi akan terasa sedikit turun tajam, tapi nanti akan kembali naik lagi. Dan fenomena yang unik di tahun 2026 ini, harga emas itu sekarang mirip perak. Dengan volatilitas yang lebih tinggi ya. Naik tinggi, turunnya juga tajam. Seperti itu sih. Tapi sebagai pakar emas nih Mas, pakar emas banget nih gitu ya. Ini kondisi itu wajar nggak sih Mas saat ini? Saat ini terhitungnya wajar dan tidak wajar ya, karena memang baru pertama kalinya seperti ini gitu ya. Jadi harga emas itu turunnya tajam tuh baru-baru kayak gini ya gitu. Kalau mungkin kalau secara histori pernah terjadi seperti itu, cuma sudah sekian tahun kita lewatin harga emas, ini baru nih terjadi seperti ini gitu. Jadi berarti memang nggak terprediksi sejak awal ya. Iya, jadi memang agak sulit nih memprediksi, karena kemarin di awal-awal tahun aja itu sempat udah 5.300. Terus sekarang turunnya itu biasanya dia kalau turun secara troy ounce-nya itu paling turun cuma sedikit ya. Kalau 5.300 paling jadi cuma 5.000 atau 4.900. Tapi di luar dugaan sempat turun sampai 4.600. Kalau sekarang hitungannya walaupun turun, menurut saya sih masih stabil ya. Kan terakhir tadi pagi tak cek masih di 4.700 lah. Masih dikit, per troy ounce ya. Per troy ounce-nya gitu. Sebetulnya aku juga korban nih pembelian paling dipucuk waktu itu. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah beli juga per 1 gram itu di 3,1 juta Mas. Tiba-tiba sekarang jadi 2,7-an. Correct me if I wrong ya. Jadi 2,7-an, 2,6 mungkin ya yang ada investasi digital juga gitu. Itu
kita harus gimana ya Mas? Maksudnya, apakah kita harus jual? Apakah harus kita simpen aja tuh gimana nih? Ini Gitu. berarti yang kasusnya Mbak Wita itu Beli di pucuk. digital. Iya. Oke. Apalagi Gimana yang beli tuh? di fisik kan lebih mahal lagi. Kalau digital 3,1, di fisik mungkin 3,2, 3,3 gitu kan. Masnya ya sebenarnya pilihannya ya cuma nunggu lagi gitu kan, karena memang di tahun ini agak tidak stabil, tapi potensi emas untuk masuk ke angka yang lebih tinggi, misalkan kita masukkan 3 juta saja sudah tercapai ya. Betul. Masuk ke 4 juta tuh kayak tinggal sedikit lagi sebenarnya. Oh, Gitu. berarti tinggal nunggu momentum. Tinggal nunggu momentum aja. Jadi memang yang sekarang terjadi itu sebenarnya kadang-kadang kan gini ya, banyak yang panik, Mas anjlok, Mas ini gitu kan, oh saya takut rugi nih kayak gitu kan. Benar. Nah sebenarnya kan pada saat kondisi seperti ini adalah kesempatan kita. Kalau kemarin-kemarin beli emas itu udah harganya tinggi, lagi turun ya bagus dong gitu kan. Kita bisa punya emas lebih banyak lagi. Harusnya ini dijadikan kesempatan nih untuk teman-teman bisa punya emas lebih Bisa banyak. beli lagi gitu Bisa ya. beli Bener lagi. nyerok dulu lah gitu ya. Jadi momentum untuk nyerok tuh sekarang Betul. gitu ya. Oke, ini kalau misalnya kita sederhanakan nih Mas sama konflik Timur Tengah. Kalau misalnya kita ngomongin Selat Hormuz dan lain-lain, itu kan sebetulnya adalah lebih ke harga bensin mungkin ataupun harga minyak tanah yang memang naik gitu. Apa sih hubungannya sama emas? Boleh disederhanakan nggak? Kenapa sih emas ini jadi ikut turun gitu ya? Ya koneksinya tuh sebenarnya apa yang terjadi di dunia itu ya, termasuk mempengaruhi harga emas dunia atau harga logam lainnya, itu memang berpengaruh terutama di Indonesia gitu kan. Nah sekarang yang terjadi adalah harga $1 itu sudah kalau tukar rupiah ya udah 17 ribuan ya. 17 ribuan lebih. 17 ribuan. Nah, sekarang gini, kalau harga spot atau harga dunia itu kan harga hitungannya masih dalam dolar. Jadi akan terpengaruh pengalinya ya, karena rumusnya untuk harga emas di kita di Indonesia itu kan harga dolar dibagi, ada rumusnya ya, dibagi ini kali apa namanya, nilai tukar dolar kita gitu ya, terhadap rupiah nanti berapa. Terus ada ditambahin kayak 5-10% gitu ya, untuk sampai jadi harga fisik yang diterima oleh konsumen kayak gitu. Jadi apa yang terjadi di dunia itu akan terpengaruh karena tadi harganya itu masih dalam dolar ya hitungannya ya. Dikonvert ke sini kan jadi semakin mahal ya? gitu. Oke, jadi memang yang ngikutin Pengaruh. si dolar juga gitu ya. Ada pengaruhnya juga di dolar, sama tadi yang kalau tiba-tiba yang sekarang menurun itu ya itu ada aksi yang orang ambil keuntungan gitu kan, atau orang memilih untuk pindah asetnya ke dolar gitu yang ngambil. Oke, jadi mungkin gak hanya di emas aja. Jadi kita juga harus pinter-pinter nih kira-kira investasinya yang sekarang lagi memungkinkan tuh apa gitu Iya. ya. Kira-kira apa? Jadi harus benar-benar bisa ngelihat potensi lah seperti itu. Oke, kalau misalnya boleh dikasih bocoran nggak? Ini dari pengalamannya Mas Henry aja nih. Kan kita pernah naik nih emas gitu kan di awal-awal tahun gitu, dan tiba-tiba merosot lagi. Perkiraan deh, boleh di-spill nggak? Ini hanya perkiraan. Naiknya lagi tuh kapan, Mas? Nah ini kalau apakah menunggu konflik ini mereda gitu? ini atau kayaknya seperti apa? Sambil jalan ya, konflik ini kan kita juga nggak tahu ya sampai kapan akan meredanya. Cuma kalau kemarin aku sempat memprediksikan setelah Lebaran, biasanya Lebaran itu kan juga berpengaruh ya. Benar. Sebenarnya bukan karena Lebarannya, tapi Lebaran tuh orang punya uang lebih gitu kan, bisa beli emas lebih banyak segala macam gitu dari uang THR-nya gitu. Nah itu kemarin kita coba sedikit hitung-hitungan kalkulasi, seharusnya kalau dari hitunganku sih sampai di akhir tahun nanti, di akhir tahun itu akan kembali naik lagi. Akhir tahun November Desember lah ya. November Desember. Kalau aku prediksiin waktu yang aku hitung itu di angka 5 ribuan lah ya. Udah masuk 5.400 tuh udah bisa. Kalau 5.400 berarti in rupiah berapa ya maksudnya? Kalau tergantung sama harga ininya ya. Mungkin kalau di harga emas fisik gitu ya, emas fisik mungkin akan stabil di kepala 3 lah, 3, berapa gitu ya, stabil. Kalau sekarang kan emas fisik itu di bawah 3 juta gitu kan, kurang lebih segitulah. Iya sih, jadi mungkin bagi para work-lifers gitu ya, sabar-sabar dulu aja ya Mas. Sabar dulu aja. Ini adalah momentum untuk menyerok. Oke, nah boleh nggak sih Mas diceritain, Mas juga kan jualan emas juga nih di Mufid gitu. Saat ini apa sih yang terjadi gitu? Apakah memang pembelian tuh benar-benar banyak yang nyerok atau banyak yang jual kalau untuk saat ini? Kalau untuk ini yang terjadi di tempatku aja ya, gitu. Kalau secara data yang di luar tuh lain lagi ya. Kalau di tempatku sih masih banyak yang beli gitu. Cuma fenomena yang
agak mengagetkan sekarang mungkin karena emas udah terlalu mahal. Betul. Di tempatku, di komunitasku itu yang rame itu perak malah. Oh, Perak batangan. oke. Itu mungkin karena gapnya jauh sekali ya. Kalau 1 gram sekarang lagi turun juga nih perak nih. Perak Oh, emas turun, perak juga ikut turun dong. ikut hari ini. Jadi kemarin pas lagi harga tinggi itu 1 gram perak udah masuk ke angka 100 ribuan gitu kan. Sekarang di angka 95 ribu. Gitu udah turun lumayan banyak kayak gitu. Jadi mungkin ya di antara teman-teman yang di komunitas, saya budgetnya coba ke perak dulu deh, kayak apa sih gitu kan. Kayak perak tuh jadi kayak ini loh, orang pengen tahu seperti apa gitu. Keren Karena banget. jadi alternatif lagi Alternatif. alternatif selain Berarti emas. kalau secara hitung-hitungan ketika emas naik, perak juga ikut naik gitu ya. Ya. Sebaliknya juga kalau emas ikut turun, perak juga ikut turun. Lebih ke ini sih, cenderungnya ya. Cenderungnya seperti itu karena antara emas dan perak ini sebenarnya karakteristiknya kan berbeda gitu. Jadi kalau emas itu cenderung lebih stabil, kalau perak itu volatilitasnya tinggi. Naiknya tinggi, turunnya tajam. Jadi jangan kaget. Kalau misalkan anggap lagi nih hitungannya pakai yang 100 gram deh ya. 100 gram itu mungkin pas lagi harga tinggi 8 juta harganya gitu ya. Tapi pas lagi turun jauh bisa jadi cuma 72 gitu ya, 7 jutaan gitu. Jadi atau 7,5. Lebih turun tajamnya tuh lebih banget daripada emas. Iya. Wah, ini kalau orang-orang yang FOMO suka kagetan nih gimana nih? Nah, bagi orang-orang yang tidak paham logam mulia perak itu biasanya akan panik tuh. Waduh, gimana nih? Wah, akhirnya ngeri ya entah gimana. Tapi yang case di tempatku belum ada yang jual sih sampai dengan hari ini. Mereka mau sabar nunggu gitu karena biar gimana pun kan aku udah pernah mempelajari perak ini ya. Udah ngikutin dari 2021 dan memang terbukti gitu loh. Terbukti dia naik harganya. Jadi perak ini adalah salah satu logam mulia yang punya potensi baik di masa depan kayak gitu. Karena dulu pernah punya yang 10 gram itu harganya cuma 180 ribu. Hari ini dijual itu sekitar 985 ribuan 10 gram ya. Wah, nah gitu. Ini lumayan ya. Itu dalam berapa tahun tuh masa tunggunya? Kalau pengalaman berapa lama ya kita balik modal? Karena ngikutinnya cuma dari tahun 2021 ya. Kemarin itu sekitar 4 tahun lah nunggunya. 4 tahun ya. 4 tahun. Ya, oke. Tapi sih, sekarang masuk di 2025 ke 2026 itu memang terasa banget volatilitas perak itu naik turunnya tuh tajam sekali gitu. Oke, wah ini bisa jadi opsi buat kita juga ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal spreadnya gitu antara emas sama perak, boleh diceritain nggak sih Mas biar makin orang-orang makin tergambar lagi. Kayaknya perak oke nih gitu, atau kita masih di emas aja deh gitu, gimana? Nah ini ada satu yang memang masih jadi pertanyaan orang-orang ya. Kalau di emas itu kan udah stabil gitu ya, karena emas itu ekosistemnya tuh udah jelas. Betul. Beli, jual, terus gadai itu gampang gitu ya, mudah. Nah kalau perak ini kan memang masih bertumbuh terus nih. Jadi dia itu punya spread itu masih jauh. Jadi di antara 30 sampai 40%. Tapi semakin besar gramasinya, spreadnya akan makin kecil. Nah itu kan juga makin menutup lah ya. Makin nutup. Jadi kadang-kadang orang suka nanya, itu jauh banget gitu. Tapi kalau misalkan dibandingkan sama volatilitasnya, itu tetap kita bisa balik modal gitu kan. Terbukti kemarin hitungan bulan karena volatilitasnya tinggi balik modal gitu masih bisa. Jadi terkaitnya di situ karena kan kalau emas itu memang udah stabil, perak belum stabil itu gini. Kalau sekarang ada yang nanya, saya beli perak ini jualnya kemana? Laku nggak gitu kan? Belum ada pusat gadai silver gitu ya. Kalau pusat gadai emas banyak. Kalau sekarang tuh kayak masih sendiri-sendiri. Jadi brand A itu dia mungkin bisa terima gadai tapi di circle-nya dia doang gitu kan. Cuman brand A-nya doang. Ya, nggak bisa terima semua brand gitu. Nah, cuma yang paling bisa aku kasih saran pada teman-teman untuk yang beli perak, kalau misalkan mau menjual, ya ke brandnya lagi atau ke distributornya lagi. Itu dan aja. Pastiin dia juga bisa terima buyback-nya lah ya. Pastikan dia bisa terima buyback-nya. Tapi kalau gadai memang belum. Tapi udah ada beberapa toko-toko emas dan perak itu yang bisa menerima semua brand perak. Kayak gitu ya, cuma masih sedikit. Tapi lama-lama itu nanti akan ekosistemnya terbentuk. Nanti kalau ekosistemnya sudah sama nih, udah sama kayak emas, ya spreadnya akan sama kurang lebih. Kalau di emas kan sekitaran kalau yang fisik itu mungkin sekitaran 8-10% gitu ya. Kalau di perak kan masih jauh sekali 30-40 ya. Nanti kalau ekosistemnya sama ya kurang lebih sama. Bakal gitu. Mengikuti lah ya, lambat laut gitu. Oke. Kan kita tahu nih bahwa memang emas itu
kita sering juluki sebagai safe haven lah gitu ya. Itu emas banget tuh, yang paling aman lah untuk saat ini gitu. Dulu labelnya seperti itu. Nah, kalau saat ini masih bisa dapat julukan itu nggak? Dan apakah silver bisa jadi dapat julukan itu juga nggak sih? Enggak sih. Jadi kalau emas itu sampai kapanpun, walaupun sekarang lagi naik turunnya, anjlok-anjloknya mirip-mirip perak ya, tapi tetap emas itu safe haven tetap gitu. Kalau perak itu saat ini belum terlalu seperti itu ya, karena karakteristik dan secara industrinya tuh beda. Kalau perak itu kan sekarang banyak dipakai untuk kayak teknologi modern terbaru seperti itu ya. Jadi pasarnya perak ini tergantung pada industri. Kalau industrinya turun, ya turun gitu. Tapi kalau industrinya naik, kayak misalkan sekarang lagi hype mobil listrik gitu ya, kendaraan listrik gitu kan. Nah, itu dibutuhkan perak untuk support di baterainya atau perangkatnya seperti itu. Itu akan membuat harga perak itu nantinya akan lebih tinggi gitu. Lebih tinggi ya. Kayak gitu ya. Kalau mau jadi gini, kalau mau stabil kita tetap beli emas. Kalau pengen punya pertumbuhan yang tinggi gitu kan, itu ambil growth-nya ya. Growth-nya itu perak gitu. Jadi kombinasi aja. Menarik banget. Aku dapat pertanyaan, ini agak loncat sih sebenarnya, pertanyaan dari ibu-ibu gitu ya. Menarik dari netizen gitu ya. Sekarang tuh emas pada turun katanya. Tapi kalau misalnya beli emas di toko emas, kok harganya nggak turun-turun ya gitu. Nah, itu kenapa nih? Itu tergantung, kadang gini, tergantung pedagangnya kan. Jangankan di netizen ya, di grup saya sendiri komunitas itu ada yang ngomel gitu kan. Nah, tapi gini, tak kasih penjelasan. Justru ketika kita nggak terlalu ikut FOMO seperti itu, kita lagi ngejagain investasi, lagi ngejagain harga, lagi ngejagain investasi teman-teman supaya nggak kaget tiba-tiba naiknya tinggi, turunnya tajam gitu. Nah, justru kita stay di tengah gitu. Nah, itu tergantung dari kebijakan si tokonya masing-masing gitu ya. Di toko emas kan mungkin dia mau jagain harga gitu ya. Kalau saya juga patokannya gitu, jagain harga. Jadi kadang nggak terlalu berani ngikutin kayak naiknya tinggi. Kenaikan emas yang sekarang dunia ini. Jadi paling aku ngambilnya tengah-tengah sih gitu. Tengah-tengah aja stay-nya gitu. Jadi tapi kalaupun turun ya sedikit, naik ya ikut naik gitu. Cuma kadang-kadang kan ibu-ibu deh atau ini suka ngomelnya gini. Giliran turun nggak turun, tapi giliran naik gitu kan. Tapi pas ketika jual ikut turun. Iya. Nah, itu kan agak aneh ya. Kita juga sebagai investor ini lebih milih emas yang mana ya? Emas batangan, emas perhiasan, atau emas apa nih? Iya, itu balik lagi. Dia itu kadang gini, kalau di investasi emas itu kan ada beberapa jenis ya. Ada yang logam mulia, ada yang perhiasan. Ini mesti ditanya dulu yang mana nih. Kalau perhiasan kan standarnya hitungannya si toko masing-masing. Itu kan kalau logam mulia kita bisa secara secara online kita melihat rata-ratanya berapa sih dari merek yang paling mahal sampai merek yang paling murah misalkan. Jadi udah ketahuan di situ aja. Nah, itu mesti dilihat tuh yang tadi pertanyaannya, emas yang mana nih? Iya, berarti memang balik lagi tergantung dengan kebijakan tokonya gitu. Tapi itu adalah strategi untuk menjaga nilai emasnya. Iya, jadi jangan khawatir kalau dari sisi pedagang gitu, menjaga nilai investasi yang dibeli sama customernya supaya nggak terlalu kaget harganya gitu. Oke. Tapi kalau misalnya nih boleh dikasih, sampai bingung saya dengan harga emas ini. Boleh dikasih insight gak sih Mas buat kita para investor gitu ya? Mungkin investor pemula ini kita bagusnya pakai emas digital deh atau emas batangan deh. Ini untuk ibu-ibu yang FOMO-FOMO kayaknya perhiasan aja deh. Boleh dikasih insight gak sih Mas untuk para pemula kayak kita? Kalau pemula sih sebenarnya gini ya, yang cocok dijadikan investasi kalau di emas itu ada logam mulia batangan gitu ya, batangan atau misalkan emas digital. Kalau perhiasan itu lebih kayak untuk berhias lah gitu ya, tapi tetap aja dia bisa naik juga. Tapi kadang-kadang kan kalau di perhiasan misalkan kita jual di beda toko gitu kan, harganya kebijakannya beda-beda. Kebijakannya beda-beda, harganya jatuh. Kadang juga ada kita kwitansi hilang, harganya dipotong lagi gitu kan. Nah, memang kalau untuk investasi itu tetap balik lagi kita ke logam mulia atau emas batangan seperti itu. Jadi nanti biasanya gini, kalau aku saran bisa kombinasi ke emas digital, tapi ini boleh diikutin boleh enggak ya. Artinya kalau aku sendiri pakai porsi. Jadi misalkan kayak emas fisik 80% porsinya gitu ya. 20%-nya di emas digital gitu. Jadi supaya resikonya tuh berimbang lah. Ibaratnya kan gini, kalau emas fisik itu kan kita pegang.
kuasanya di tangan kita di dong. kita ya. Oke. Kita mau jual, mau gadai, kapanpun bisa ya kan. Tapi kalau di emas digital kan kuasanya di aplikasi emas digital. Iya sih. Kalau emas digitalnya dia lagi tutup atau apa gitu kan ada pemeliharaan sistem misalkan gitu. Kita mau butuh hari itu juga nggak bisa gimana? Nunggu mereka kan. Nah, ada itu. SLA-nya juga sih Iya, sebenarnya untuk ada. pencairan lah ya. Iya, ada SLA-nya masing-masing, ada yang 2 sampai 3 hari kerja, ada yang real time ya kayak gitu. Jadi kalau saranku ya tetap kita punya dua-duanya, tapi porsinya kalau versiku sendiri dibanyakin di emas fisik gitu. Oke, jadi sebenarnya emang better itu untuk kombinasi lah gitu ya. Kombinasi emas, silver, digital, fisik gitu dan juga dolar gitu. Gimana biar sekarang itu loh, perak aja udah ada digitalnya loh. Oh iya. Ada. Sekarang ada. Ada di beberapa aplikasi emas digital mereka menyediakan sekarang udah ada perak digital. Dan keuntungannya kalau di aplikasi perak digital itu dia punya harga lebih murah daripada yang fisik gitu kan, spreadnya juga sebenarnya nggak terlalu besar gitu loh. Mereka bisa ngadirin seperti itu. Wah keren banget nih, mungkin abis ini kita coba kepoin ya itu untuk yang perak ini. Tapi Mas juga jualan yang perak juga ya, aku ngeliat lucu-lucu juga tuh. Kalau perak ya kita jalan. Boleh diliatin nggak? Bawa contohnya nggak? Oh enggak ya? Oh di ini kali. Oke, mungkin nanti abis ini kita liatin. Di tampilan di gambar aja kali ya. Nanti aku punya beberapa fotonya. Nanti kalau misalnya teman-teman juga kepo-kepo gitu ya sama silvernya dari Move It Gold, bisa kunjungin kita nih di Payung Apps gitu ya, Payung Pribadi Apps, ataupun juga di Instagramnya Move It Silver. Iya. Di Payung kita ada, tinggal di check out aja. Oke. Mau beli buyback juga bisa langsung buyback ya. Bisa. Oke. Nah, Mas Henry, kalau kita lihat kan memang saat ini silver, emas semua lagi turun, saham juga lagi turun gitu ya. Apakah ini adalah timing yang tepat gitu? Kalau tadi kan Mas bilang emang waktunya sih tepat banget untuk nyerok gitu. Cuman masih risky banget nggak ya? Akan ada potensi untuk tiba-tiba turun lagi nggak ya gitu? Kalau seperti itu adalah hal yang banyak ditakutkan sama orang-orang yang biasanya aku bilangnya sih yang masih pemula ya. Masih pemula, baru-baru atau tabungan emasnya tuh belum banyak. Secara historical tuh dia mungkin belum merasakan dulu yang beli 1 gram masih 500.000 gitu ya. Mungkin gak ngerasain. Kayaknya kita pernah yang yang kedua, podcast kedua, itu aku masih inget banget harga 1,7 ya? Iya. Nah, sekarang udah 2,7. Sekarang 2,7 iya, kan? Naiknya udah lumayan ya. Lumayan sebenarnya. Jadi ketika turun pun kan nggak kembali ke harga 1,7 kan? Banyak orang-orang yang masih berharap, oh mungkin nanti akan turun balik lagi ke 2,5 atau 2 juta. Ternyata kan belum ke situ, apalagi 1,7. Jadi kalau yang sudah investor pengalaman, udah tahu histori harga emas gitu ya dari 10 tahun yang lalu sampai dengan hari ini, otomatis dengan harga yang seperti ini justru mereka kesempatan gitu. Ini adalah momen terbaik gitu. Kapan lagi? Kemarin kan ya katakanlah kemarin sempat deh beli di kayak ini Mbak Wita di 3,1 gitu kan. Itu ya lagi sekarang kan banget waktunya untuk menambal kerugian kemarin gitu kan. Nanti kalau dia sudah balik banget sebenarnya. Kalau sudah balik ke 3,1 atau lebih dari itu kan ketutup lagi kan kerugian yang kemarin. Gitu. Mindsetnya gitu aja. Kesempatan dan kesempatan yang kedua nih untuk nutupin kerugian yang kemarin. Oke, jadi kita sebagai investor juga kudu smart banget lah ya. Kita jangan takut gara-gara tiba-tiba turun, tapi juga kita lihat juga ke depannya. Tapi ada masa idealnya nggak sih Mas kalau kita investasi emas? Perkapannya kita tuh biar bisa kaya raya gitu. Kita harus nunggu kapan ya gitu biar kita bisa ya seenggaknya 2 kali lipat gitu kan. Kalau hal seperti itu sih sebenarnya kita hanya bisa memprediksikan ya. Tapi sebenarnya yang terjadi realnya itu kita tidak bertambah kaya. Hanya saja kita bisa menikmati kekayaan kita hari ini dengan nilai yang sama di masa itu ya. Ya contoh kita punya hari ini kita punya mobil seharga 200 juta. Oke. Tapi 5 tahun lagi yang harga 200 juta kan mungkin udah nggak 200 juta kan, udah naik kan? Iya, inflasi. Kalau kita punya emas, ya kita bisa menikmati rasa yang sama dengan nilai rupiah yang semakin tinggi itu ya. Sebenarnya bukan nilai rupiah tinggi, nilai rupiah kita semakin melemah. Benar. Itu yang terjadi. Jadi hanya mempertahankan apa yang kita punya hari ini supaya kita bisa nikmati hal yang sama nih di masa depan. Gitu. Oke. Kalau ditanya nih pengendali emas itu siapa sih? Ini udah pasti dari apakah Trump? Apakah dari China
Atau dari mana ya sebenarnya tuh pengendali emas yang benar-benar pengendali harganya tuh siapa sih, Mas? Kita masih bertanya-tanya tahu. Sebenarnya yang bukan mengendali ya. Ini kalau dolar kan tentu dari pemerintah juga gitu kan, dari IHSG juga gitu. Nah, kalau emas tuh avatarnya tuh siapa sih gitu? Pengendalinya tuh siapa? Pihak yang berpengaruh terhadap dunia. Jadi apa yang dia punya kebijakan, apa yang dia sampaikan itu berpengaruh terhadap kondisi secara global. Itu yang terutama ya. Makanya ada kayak Trump. Kalau Trump itu kan presiden Amerika ya. Dia punya pengaruh besar terhadap dunia kayak gitu kan. Itu berpengaruh. Itu bisa mempengaruhi harga. Terus kayak misalkan suku bunga The Fed gitu ya. Ketika bunga lagi turun gitu kan, emas jadi menarik. Bunga lagi naik jadi kurang menarik ya, kayak gitu. Pengaruhnya yang bisa mempengaruhi secara global. Oke, jadi memang banyak pihak juga banyak lah pihak, ya, banyak pihak dan banyak faktor. Sama kayak hal ini deh, misalkan perak juga berarti sama ya? Sama, kurang lebih, cuma beda di industrinya aja. Pengaruhnya juga agak beda sedikit. Tapi kan balik lagi kondisi dunia itu mungkin nanti nggak sama dengan kondisi yang di Indonesia gitu kan. Misalkan pasar dunia tuh turun, tapi pasar di Indonesia tuh sedang-sedang aja atau nggak turun sama sekali, tergantung. Misalkan di sini kita lagi FOMO perak atau apa ya, mungkin stabil harganya gitu, tergantung peminatnya gitu. Agak beda-beda dikit lah. Kalau sekarang kan kita lihat bahwa emas itu kan banyak lah ya distributornya atau yang mencetaknya itu banyak, termasuk dengan Movit Gold. Tapi kadang orang-orang tuh masih kayak awam sehingga mereka tuh ya udah kayak pengennya Antam aja gitu. Sedangkan kita lihat bahwa spreadnya itu makin tinggi ya Mas ya. Dari brand A gitu. Spreadnya tinggi, brand B lumayan nih spreadnya gitu. Ada insight gak buat kita biar kita tuh cuan gitu, gak hanya terpatok dengan brand A gitu. Apa sih yang bisa menguatkan kita gitu untuk beli? Sebenarnya gini, pertama itu kalau mindset ya yang menguatkan kita untuk bisa beli emas itu jangan terlalu kayak kalau rata-rata orang Indonesia kan Antam minded gitu ya. Iya. Harus Antam, padahal secara tidak disadari ketika teman-teman beli Antam itu karena peminatnya banyak, ya itu spreadnya akan semakin tinggi, semakin mahal harganya. Padahal harga buybacknya itu juga standar tengah-tengah lah ya. Kalau dijual tuh selisihnya agak banyak. Itu fakta yang terjadi. Kalau misalkan kita hanya mampu jual ke toko. Lain hal kalau kita punya skill dagang nih. Kalau kita punya skill dagang, punya Antam oke banget gitu loh. Itu kita beli yang 1 gram deh, 1 gram modal di 29 kita bisa jual 3,1, 3,2 gitu kan. Tapi kalau misalkan di buyback ya 26 atau 25 misalkan. Iya, spreadnya tinggi banget. Spreadnya tinggi kan gitu. Nah, sekarang juga ada alternatif dari emas-emas yang brand-brand lain gitu ya, di luar Antam lah. Nah, brand di luar Antam itu biasanya kasih spread yang lebih kecil, harga lebih kompetitif. Jadi lebih baik gini loh, kita sesuaikan sama budget aja. Kalau misalkan ternyata budget untuk beli Antam itu selisihnya sampai 300.000, ya beli aja yang merek lain yang sesuai budget kita. Udah, fokusnya adalah kita bisa beli emas. Jangan sampai gara-gara kita nggak kebeli Antam, kita diem nih gitu, nggak jadi beli. Akhirnya uangnya kepake untuk hal-hal yang lain. Malah nggak jadi beli emas, nggak jadi punya emas gitu. Karena basicnya emas itu sama lah sebetulnya. Cuman sama. Yang memainkan adalah si brandnya ini ya. Karena kan brand itu dia punya nilai premium sebutannya ya. Oh iya sih. Antam udah Antam minded, Antam tuh udah punya nilai premium, udah gitu dia punya sertifikasi LBMA, berlaku di internasional gitu kan. Tapi emas lain apakah bisa dijual di luar negeri? Bisa gitu, bisa-bisa aja sebenarnya. Kalau pas lagi kita bawa gitu kan, jual ke toko yang ada di sana bisa, karena emas sama aja, mau dibawa ke luar negeri kemana ya sama, emas ya emas itu. Even mereknya apapun mereknya. Kan ada juga tuh yang bilang kalau misalnya emas fisik ininya kelopek dikit udah harganya udah dipotong. Itu wajar nggak sih Mas? Sebenarnya mindsetnya kita ganti ya. Jangan bilang harganya dipotong, tapi emas yang dalam kondisi baik akan dihargai lebih tinggi. Misalkan punya emas Antam nih, kulit arinya masih rapi, nggak ada lecet, nggak ada retak, itu akan dihargai toko lebih tinggi gitu ya. Tapi bagi yang agak retak dikit atau agak jelek sedikit, kusam gitu ya, toko bayarinnya lebih rendah. Kenapa? Karena kalau toko kan fokusnya mungkin ada yang dia cuma jual beli, ada yang dia bisa ngelebur gitu kan. Kalau dia cuma jual beli doang, sekarang gini Mbak Wita, kupingnya retak, mau nggak gitu ngambil? Nggak mau, saya maunya bagusan dong gitu kan.
Nah, makanya yang bagus dihargai lebih tinggi karena bisa dijual lagi dengan lebih mudah. Jadi Gitu. yang orang jual itu dari toko bisa dijual lagi gitu ya. Bisa. Makanya dia memprioritaskan si bentuknya. Betul, sama kayak aku Oke. kadang-kadang jual emas antam tapi beberapa gitu ya. Pasti kalau ini ngecek dulu apakah baret ataukah misalkan ada yang retak. Kalau ternyata nggak retak, oke nih harganya bagus gitu. Karena jualnya lebih gampang dibanding yang retak. Kalau retak tuh otomatis nanti kita sebagai pedagang nih ngejual cuma bisa bilang begini, kita jual apa adanya aja nih, retak, saya diskon deh segini, kalau mau ambil. Tuh, harganya jelek gitu. Iya, masalahnya kan kita jualnya tuh emasnya, bukan jual packagingnya. Nah, tapi beda nih kayak emas yang punya kita nih, Movit gitu kan. Nah, kalau punya Movit kan karena kita pabrikannya sendiri, terus memang bukan untuk dijual lagi gitu ya. Maksudnya kalau ada yang buyback ke kita terus kita jualin lagi ke orang itu enggak gitu. Jadi misalkan langsung dilebur lagi langsung gitu dilebur lagi. Jadi kalau kayak di kita dilebur lagi mau nanti patah, rusak, retak, nggak ada masalah selama emasnya tidak ada masalah ya gitu ya. Masih aman-aman aja udah nggak apa-apa. Termasuk kayak ini perak itu kan bisa menghitam. Iya, benar. Perak bisa menghitam, tarnis atau bisa ada milk spotnya, titik-titik kayak gitu. Meskipun itu udah di package. Iya, meskipun udah di package itu tetap ada potensi bisa seperti oksidasi lah istilahnya ya. Nah, di kita juga itu nggak ada masalah, tetap aja kalau misalkan mau dijual lagi ya harganya sama. Jadi kita tidak pengaruh mau hitam, mau ada milk spotnya, itu nggak ngaruh. Gitu. Tapi balik lagi makanya tergantung dari si produsennya, tokonya gitu ya. Kalau kayak emas antam ya rata-rata pasti seperti itu. Kecuali memang tokonya fokus bisa ngelebur ya udahlah dihargain sekian gitu. Tapi udah pasti yang akan ngambil itu harganya nggak akan setinggi yang masih bagus gitu. Nih buat para work-lifers yang memang FOMO brand gitu ya. Yang penting kita ngelihatnya emasnya dan buybacknya, spreadnya juga harus diliatin gitu ya. Oke, kalau misalnya nih buat pemula, balik lagi Mas, karena memang kita masih banyak nih pemula gitu ya. Bagusnya kita kalau misalnya gini deh, kita punya penghasilan itu UMR Jakarta sekarang. Sekarang kan UMR Jakarta 5 makin berapa nih? 5,6 apa 5,7 ya? Oke, kalau nggak salah ya. Itu bagusnya kita investasi apa sih yang gak hanya emas aja gitu, tapi kombinasinya bagusnya sama apa sih gitu. Nah, kalau penghasilan UMR kan gini ya, tergantung dari kebutuhan kita ya, berapa banyak yang kita keluarkan. Misalkan gaji kita 5,5, tapi pengeluaran kita sebulan tuh mungkin 4 juta, 4,5, udah mau habis kan. Masalahnya emasnya makin naik, tapi pendapatan kita tuh kayak gitu-gitu aja gitu ya, dan makin gak ada harganya. Nah, justru untuk apa penghasilan yang UMR seperti ini, kalau saranku lebih baik alihkan investasinya ke emas digital. Oke. Karena dia bisa mulai dari nominal ya, dikit-dikit ya, dari 10.000, dari 20.000. Karena apa? Supaya kita minimal punya investasi ya ada gitu, ada emasnya, punya emasnya gitu. Karena emas digital kan juga emas fisiknya ada. Nanti udah capai gramasi tertentu itu bisa dicetak, misalkan 0,5 atau 1 gram itu pelan-pelan ada. Terus opsi berikutnya mungkin teman-teman bisa beli perak kayak gitu kan. Cuma kalau perak ya mungkin dapatnya yang gramasi kecil ya. Ya balik lagi saranku kalau gajinya UMR digital aja deh. Emas digital, perak digital. Gitu. Biar lebih safety lah ya, biar lebih kita safety. Juga bisa nabungnya dikit-dikit sama lah. Dari sisi harga ya, karena kan kalau dari logam mulia yang fisik semakin kecil gramasinya, harganya akan semakin mahal. Tapi kalau ngecer tukang bakso ya, kalau bakso kan beli satu porsi 15.000, kalau setengah porsi 10.000 gitu ya. Pokoknya gitu. Kalau semakin besar gramasinya, secara gram harganya itu akan lebih murah. Jadi kalau di digital itu dia satu harga. Mau kita beli yang kecil, beli gramasi besar, sama satu harga. Jadi lebih amannya kalau uang kita pas-pasan digital aja. Oke. Sekarang ada juga nih Mas, namanya tuh fenomena cicil emas. Itu menurut Mas worth it nggak sih? Nah, cicil emas ini sebenarnya worth it. Sebenarnya worth it, tapi dengan kondisi ya. Kondisi. Tapi itu masuknya pinjaman nggak sih? Iya, kayak pinjaman, ngutang kan, kita nyicil kan. Gitu. Berarti ada bunganya dong ya? Ada bunganya, ada dendanya kalau kita telat. Tapi cicil emas itu kita punya keuntungan, kita kunci harga di awal. Oke. Jadi pertama kita kunci harga di awal, terus kita lebih tertarget. Misalkan kita mau cicil 50 gram dalam jangka waktu 12 bulan. Lebih tertarget, lebih terpaksa, di force kan. Oh iya. Kita harus disiplin tuh, dipaksa.
Nah, tapi kekurangannya ketika kita nggak punya penghasilan atau misalkan di PHK, gimana tuh? Iya kan? Baru bayar 6 bulan nih misalkan, nggak taunya kita kehilangan pekerjaan misalnya. Nah, repot kan sisanya gimana? Tapi biasanya sih setauku ya kalau setengah tidak bisa bayar seperti itu, mungkin bisa dikembalikan tapi udah dipotong ini itulah. Jadi hasilnya kita rugi gitu kan. Tapi masih worth it lah ya untuk masih worth it, tapi hitungannya. Hitungannya secara hitungan masih worth it, tapi resiko kita nanti bisa bayar atau nggak bisa bayar itu nanti akan harus kita pikirin tuh. Sanggup nggak kita gitu. Kalau saranku sih masih dengan kondisi saat ini ya, kondisi yang tidak stabil, mungkin banyak PHK di mana-mana gitu ya. Lebih baik sih daripada ngutang-ngutang seperti itu, beli bertahap aja. Semampunya yang tadi kita. Digital yang tadi aja ya dikit-dikit. Betul. Tapi jadi bukit. Kalau yang uangnya dia ada gede, ya dia bisa beli yang kayak 0,5 gram atau 1 gram setiap bulan gitu kan. Daripada punya cicilan tengah jalan gak punya penghasilan, nanti gimana bayarnya ya kan? Iya itu. Ada juga Mas yang bilang kalau emas batangan yang sekarang kita beli itu katanya lebih worth it. Yang emas yang dari Arab itu apa sih namanya? Emas apa? Dinar. Iya, dinar. Itu ada bedanya nggak sih Mas? Kalau dari harga gitu? Ada bedanya. Jadi kan gini, kalau secara basic ya, tetap ini kita agak jumpin dulu nih gitu. Karena kita ada juga gitu emas dinar nih oke banget nih gitu. Sebenarnya kalau dari dasarnya sendiri kan ada perbedaannya. Kalau emas batangan yang kita temui seperti pada umumnya itu kan emas murni semuanya ya, tanpa ada campuran logam lainnya. Tapi kalau di dinar itu ada campuran logam lainnya. Bedanya itu dia supaya bisa dibentuk yang bagus-bagus gitu ya, bulat, terus ada grafirnya segala macam. Bedanya. Dan itu nggak bisa 1 graman ya? Rata-rata kalau dinar itu 4,25 gram. Satu dinar 4,25 gram. Jadi mereka jualnya dari situ. Satu dinar sekarang itu sekitaran berapa ya? 1 dinar itu sekitar 10 jutaan deh, 10 sampai 11 juta harganya. Itu lebih murah atau lebih mahal daripada emas biasa? Bandingannya lebih murah atau lebih mahal itu tergantung ya. Kadang yang tadi kan basicnya udah kita tahu ya, dasarnya yang logam mulia murni tidak ada campuran, di dinar ada campuran. Tapi sebenarnya yang mesti kita lihat adalah ininya aja, spread buybacknya aja. Kalau ternyata spread buybacknya kecil, terus dia harganya juga terjangkau, ya sudah, ya untung-untung juga, sama aja. Sama aja ya. Sama aja, walaupun dia ada campurannya segala macam, yang penting dia kasih harga berapa. Gitu. Balik lagi ke opsi kita sih, kita percayanya yang mana gitu ya. Oke, mungkin dari A sampai Z dari tadi sih udah masuk nih ke kita gitu ya. Nah, mungkin sebelum closing nih Mas, kan mungkin circle Mas Hendry itu banyak banget nih investor yang udah jago-jago gitu. Boleh nggak sih kasih spill investor yang udah jago-jago ini tuh mereka nginvestnya tuh kemana aja sih Mas, selain emas yang sekarang itu lagi down gitu? Oke, kalau investor yang sudah jago-jago, yang memang uangnya banyak, berlebih gitu ya, itu biasanya mereka melakukan diversifikasi aset gitu. Jadi nggak cuma hanya punya emas gitu kan, karena kan dalam hidup ini yang mesti dihitung adalah kita harus bisa punya aset yang mampu melawan inflasi. Inflasi di Indonesia itu kan standar kalau menurut data ya 3-4% gitu kan. Nah, kita harus cari instrumen investasi yang bisa menghasilkan return di atas itu. Jadi kan kayak misalkan kalau mau di atas itu kita punya investasi di saham gitu ya, reksadana, atau misalkan di obligasi yang returnnya tuh di atas 4% kayak gitu. Itu mereka tuh rata-rata ambil yang seperti itu. Sedangkan kalau untuk emas sendiri atau logam mulia itu biasanya para investor yang sudah berpengalaman ini memang menggunakan itu untuk untuk melindungi nilai aja sebenarnya, untuk melindungi nilai. Inflasi gitu ya? Ya, jadi istilahnya kan mereka punya harta yang nilainya 10M itu kan lebih takut kemakan inflasi kan, gitu. Supaya nggak kalau kemakan inflasi mungkin yang 10M nilainya jadi 8M turun atau 7M gitu kan. Tapi kalau dia lindungi pakai emas, dia tetap stabil, akan malah nilai aset mereka kan bisa bertambah gitu. Jadi ada yang untuk lindung nilai, ada yang untuk cari return di atas inflasi supaya mereka tetap aman di masa depan. Gitu. Keren. Jadi emang balik lagi harus kita pinter-pinter nih gimana caranya ngebagi gitu ya untuk investasi ini, mana yang cuan, mana yang enggak. Seenggaknya kita bisa ada opsi lain lah ya, gitu itu ya. kalau ada budgetnya lebih ya bisa diatur sebanyak itu. Tapi kalau ngepas-ngepas ya misalkan kita harus pilih salah satu lah gitu salah satu lah, jangan kemakan FOMO. Oke, terakhir ada
tips nggak sih Mas untuk investor pemula kayak kita, apalagi anak Gen Z gitu ya, biar lebih kalem gitu untuk menghadapi fenomena-fenomena ini, karena beneran aku juga jadinya pusing. Kok duit aku jadi menghilang gitu. Iya. Boleh mungkin silahkan. Oke, sebenarnya nggak harus pusing ya, karena kan gini, kalau di investasi logam mulia itu teman-teman jangan melihat hari ini gitu ya. Hari ini memang lagi mengagetkan, dan saya boleh bilang sepanjang tahun 2026 ini akan terjadi volatilitas yang tinggi terhadap emas. Dia akan sangat mirip dengan perak volatilitasnya gitu ya. Nah, itu jangan sampai ikut-ikutan takut gitu ya. Tenang aja. Jadi sesuaikan aja nanti dengan kemampuan. Nah, nanti untuk bagi porsinya seperti apa itu teman-teman bisa bagi kayak misalkan kita punya persentasi rate-nya gitu, misalkan 80% nih, 80% untuk di emas misalkan, atau 20%-nya untuk di perak gitu. Oke. Nah, kalau untuk investor pemula aku saran jangan ambil resiko yang terlalu tinggi. Ya, jadi tetap aja misalkan saya pengen punya emas dan perak, emasnya lebih banyak, peraknya sedikitin gitu, kecuali budgetnya lebih. Kalau budgetnya lebih boleh beli perak yang gramasinya besar gitu, atau imbang deh 50% di emas, 50% di perak kayak gitu. Terus juga ada beberapa instrumen investasi lainnya yang bisa kita ambil dalam jangka waktu pendek gitu ya, karena kan kalau emas itu kadang suka banyak yang salah paham. Emas itu kan nggak bisa diambil jangka pendek, dan beberapa orang itu suka salah menilai. Misalkan gini, harga emas lagi naik, oh saya jual nih, ternyata pas dijual rugi, kok gitu kan? Karena apa? Harga buybacknya belum melebihi harga waktu awal kita beli. Iya sih. Itu jadi hanya lihat harga yang ini aja nih, yang spreadnya itu yang naik lagi ya, padahal harga buybacknya belum. Nah, itu makanya harus hati-hati, harus lihat di situ. Jadi bagi investor pemula pokoknya ambil yang aman-aman aja. Terus mungkin boleh juga ambil alternatif kayak reksadana gitu, itu juga boleh. Reksadana itu kan dia tidak ada harga buyback kayak emas, jadi harga unit gitu kan. Unitnya sudah naik ya sudah, dia udah bisa ngeklaim itu sebagai keuntungan, bisa diambil. Jadi ya itu, ambil resiko yang minim aja, yang aman-aman aja. Jadi intinya jangan kemakan FOMO. Tolong ya. Mas, tadi aku dapet teaser nih dari dirimu. Apa nih? Katanya Mbak Wita sekarang ada logam yang baru. Katanya. Namanya tembaga. Mungkin boleh dikasih teaser nggak sih Mas? Mungkin nanti kita akan ada episode baru nih yang membahas tentang tembaga ini. Apa sih sebenarnya tembaga ini gitu? Nah, ini buat teaser aja ya. Kita closing nih gitu. Nanti dimunculin aja gambarnya ya. Tembaganya di sini ya. Tadi aku udah lihat nih para work-lifers lumayan berat dan desainnya ada bagus harganya ya? ternyata. Saya pikir cuma harganya 100.000, 200.000, ternyata lumayan juga. Nah, jadi yang mesti diketahui oleh penonton di rumah, tembaga itu adalah logam. Bukan logam mulia, jangan salah ya. Logam bukan logam mulia. Logam mulia itu emas, perak gitu ya. Nah, ini hanya logam gitu ya untuk tembaga. Nah, kalau tembaga itu bagi yang awam kan pasti mikirnya isian kabel gitu kan. Oh, ini murah nih di tempat saya, yaitu limbah. Tapi kalau sudah dimurnikan, dia jadi koin tembaga atau tembaga bar yang didesain sangat unik, menarik dan cocok untuk kolektor gitu ya. Itu nilainya naik juga gitu. Karena kan kita tahu ya kalau tembaga itu biasanya dari kabel ya gitu. Kalau misalnya tembaga diperjualbelikan, oh kayaknya ini bakal banyak yang maling kabel. Enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Jadi kalau tembaga itu yang di kabel-kabel itu kandungannya bukan ini ya, tidak murni 100% gitu. Ada campuran alloy, disebutnya alloy ringan lah atau apa ya. Karena kan fokusnya hanya ke konduktivitas untuk mengantar listrik seperti itu. Tapi kalau yang sudah dimurnikan, murni 100% menjadi sebuah logam, itu harganya beda. Dia akan memiliki nilai. Cuma memang karena sekarang tembaga juga masih kayak baru jalan nih, komunitas baru banyak terbentuk, itu memang masih murah gitu. Masih murah dan nanti mungkin punya potensi nilai yang sangat tinggi itu butuh waktu lama lah. Sama kayak perak, butuh waktu bertahun-tahun. Wah, ini buat para work-lifers yang memang punya dana lebih nih, bisa coba kepo-kepoin nih. Boleh. Nanti di next episode kita tunggu ya Mas Henry lagi untuk ngebahas nih tentang tembaga ya, full tembaga. Oke, mungkin thank you banget nih Mas Henry gitu ya untuk sesi kali ini. Sama-sama. Ini insightful banget, daging banget nih untuk
bulan April yang Bulan sangat April. derdor ini. Semoga memang di bulan Mei ataupun bulan-bulan kedepannya ini ada insight juga lah gitu buat kita. Semoga emasnya tiba-tiba naik gitu ya. Iya, sabar aja kok. Ntar Sabar juga beli. aja ya Sabar gitu. aja. Aduh sabar, aku udah beli pucuk nih, kira-kira kapan balik lagi. Oke, work-lifers. Jadi investasi itu memang bukan soal tentang dapat timing yang sempurna, tapi soal membuat keputusan yang memang lebih bijak nih untuk kita berinvestasi. Nah, jadi kita nggak usah ikutan tren gitu ya, tapi pada akhirnya kita jangan kejar-kejaran untuk bisa dapetin keuntungan jangka pendek, tapi untuk jangka panjang gitu. So jangan FOMO, dan saatnya ini timing untuk nyerok lah ya Iya. Mas gitu. Untuk Oke. nyerok, bener. Oke, thank you banget Mas atas Sama-sama. insight-nya. Thank you Kalau juga. misalnya work-lifers mau beli emas gitu ya, emas batangan, boleh banget nih di Mufid Gold. Kita juga ada di Payung dan juga di Instagramnya Mufid Silver gitu ya. Itu boleh kepo-kepoin juga karena harganya cukup Masih terjangkau. terjangkau lah Masih dibandingkan dengan brand A, B, C, D yang memang saat ini udah terkenal gitu ya Mas. Betul. Oke, dan buybacknya juga cukup aman kita lah ya. ada jaminan buybacknya. Beli di kita pasti ada buybacknya. Oke, siap. Oke, mungkin segitu aja dari episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye teman-teman.